Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem call pada mata kuliah Sistem Operasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Wulan Purnamasari dari Prodi Teknik Informatika semester 5. Apa itu sistem call? Sistem call dapat diartikan sebagai penyedia antarmuka dari pelayanan-pelayanan yang tersedia dengan sistem operasi. Umumnya, sistem call menggunakan bahasa C dan C++. Meskipun tugas-tugas seperti hardware yang harus diakses langsung, maka menggunakan bahasa assembly. Keuntungan dan kerugian menggunakan sistem call sama antarmuka untuk memanipulasi baik file dan perangkat. Setiap perangkat dapat diakses seolah-olah itu adalah file dalam file system. Karena sebagian besar penawaran-penawaran kernel dengan perangkat melalui antarmuka file relatif mudah untuk menambahkan device driver baru dengan menerapkan kode perangkat keras khusus untuk mendukung antarmuka file abstrak. Di sini terdapat jenis-jenis sistem call. Yang pertama ada proses control yang berfungsi untuk mengontrol proses yang berjalan. Contoh yang paling baik untuk melihat bagaimana sistem call bekerja untuk manajemen proses adalah fork. Yang kedua ada file management yang berfungsi untuk memanage file-file yang berjalan pada program, contohnya membuat atau menghapus suatu direktori dan lain-lain. Yang ketiga ada device management yang berfungsi untuk memanage device apa saja yang digunakan pada program. Yang keempat ada information maintenance sebagai penghubung antara user dengan sistem operasi dari berbagai informasi. Yang kelima ada communication yang berfungsi untuk pertukaran informasi dari proses yang berjalan dengan sistem operasi. Selanjutnya di sini ada contoh bagaimana sistem call berjalan. Dari gambar di atas, file sumber mempunyai beberapa proses sampai akhirnya sampai pada file tujuan. Bagaimana cara kerja sistem call? Pertama, kita dapat menulis suatu program sederhana untuk membaca satu file ke file lainnya. Program akan membutuhkan nama dari dua file input dan output, memasukkan nama file input dan menampilkannya pada layar, menerima masukan seperti inputan data dari keyboard yang diketik, dan nama file output hasil dari ketikan kita. Setelah dua nama file telah diperoleh, program harus membuka file input dan membuka file output. Masing-masing membutuhkan sistem call. Mungkin ada juga kondisi kesalahan yang dilakukan operator. Ketika program mencoba untuk membuka file input dan ternyata tidak ada nama file itu atau bahwa file tersebut dilindungi pengaksesannya, maka kita harus membuat perintah di command interpreter yang terdapat di OS kita dan membuka file tersebut. Jika file tersebut ada, maka kita harus membuka file output baru. Kita mungkin akan menemukan file output dengan nama yang sama. Setelah dua file input dan output telah ditetapkan, maka program akan melooping membaca file input dan menulis ke file output sampai akhir file. Jika proses sudah selesai, program akan menutup kedua file dan akan terdapat pesan di layar bahwa proses telah selesai dan mengakhiri program dengan normal. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.